Non-linear, non-linear itu bentuknya bisa parabola, bisa lengkungan, bisa sinusoidal dan seterusnya. Jadi saudara kalau mendapatkan titik-titik grafiknya kayak apa, itu nanti bisa didekati dengan fungsi polinomial tadi. Dengan namanya sudah bisa memprediksi ke depannya kayak apa kira-kira. Ya. Jadi kalau namanya eh, interpolasi itu harga di antara dua titik. Misalnya ada titik 50, ada titik 100. Titik di tengahnya itu nggak tahu. Nah, itu bisa interpolasi, tahu kira-kira harganya berapa. Kalau fungsinya tahu diketahui. Di luar titik 100 itu masih nanti gitu ya. Nanti belum ada datanya. Itu bisa diperkirakan. Itu namanya ekstrapolasi. Nah, dalam transisi energi, dalam transisi energi ini sebenarnya kita banyak bermain dengan itu tadi, ekstrapolasi sebenarnya. Interpolasi ya untuk lebih halus, tapi ekstrapolasi lebih banyak. Itu nanti ke depan bisa namanya outlook, ya. Outlook di luar, beyond yang ada sekarang ini. Jadi misalnya dengan penurunan apa jumlah batu bara semacam ini ya terus gitu turun, itu nanti saya bisa memprediksi kira-kira habisnya kapan sih, berapa tahun lagi sih? Yaitu dengan fungsi tadi, dengan fungsi polinomial. Kalau itu bukan bentuk garis lurus ya, bentuk garis lengkung gitu. Begitu juga misalnya dengan demand ya, demand. Misalnya suatu kota ada pertambahan dan seterusnya, itu pertambahannya itu eksponensial kah atau linear kah gitu ya. Ya, jadi kita. Tapi sebelumnya saya akan kirim Mas Joko Mulyono ya, apa namanya bahan ya sebentar. Saya nggak tahu sudah saya kirimkan atau belum tahun yang kemarin ya. Dia bisa kirimkan lagi aja. Ya, Joko. Bentar. Kuliah. Sedang. Ya, strategi. Nah, nah, udah saya kirim ke Pak Joko. Tolong Pak Joko anu ya, Mas Joko kirim ke teman-teman yang lain ya. Nggih, Oke. Pak, matur suwun sudah. Oke. Nah, Teman-teman sudah saya kirim ya. Makasih ya, Pak, sudah oh, masuk. sama-sama masih. Saya nggak tahu kedobelan atau enggak, tapi daripada enggak sama sekali ya. Saya juga lupa udah kirim atau belum. Sebentar, saya share ya, saya share dengan cepat ya. Dan nanti kita main-main sebentar dengan Excel ya, Excel. Saya rasanya sudah mungkin main Excel jauh lebih jago daripada saya ya. Eh, ini saya perbesar dulu. Oke, saya kecilkan. Jadi seperti yang saya terangkan di pekan yang lampau ya, bahwa regresi ini ya, regresi nonlinear ini nanti bentuknya bisa parabola, hiperbola atau kuadratik. Nah, yang regresi yang nonlinear, yang geometrik ya ini power ya, biasanya itu kerumung apa itu bahasa Jerman. Lengkung ya, lengkung seperti parabolik ya, parabolik. Ini rumusnya mau apa ditulis bermain silakan ya, atau sudah hanya mengetahui aja nanti kan itu nanti ada di Excel semuanya ya. Ada lagi yang model ini anunya apa dengan ini ada contoh ya. Saudara nanti bisa 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 bermain dengan Excel ya. Ada nomor 1 dari sampai 12. Nanti mungkin yang XI-nya berapa ya, EI-nya berapa itu nanti bisa kelihatan. Dan nanti nanti saya kasih contoh. Ada lagi ini geometrik yang power terus terus lagi yang masih power ya. Power, power, power ini. Tadi cita-citanya hanya mendapatkan rumus dan rumus itu bisa didapatkan juga dari dari apa? Dari kalau kita main dengan pakai Excel ya, Excel. Kemudian sebentar. Nah, ini ada beberapa bentuk ya. Bentuknya itu ada yang
gini kerumung ya, ini atau parabola atau ini atau garis atau apa dan seterusnya. Nah, kalau yang parabolik atau sinusoidal kita pilih yang di atas. Cuma nanti derajat polinomialnya beda. Polinomial itu degree-nya, derajatnya beda. Beda. Ini saudara bisa bermain ya. Ini ada kalau cat titik-titiknya kayak apa gitu ya, kayak apa. Nah, saya bisa ikutin semuanya kalau saya berlatih ya. Untuk geometrik, sebentar, saya tekan lagi. Dan akhirnya mendapatkan fungsi ini di garis ini. Nah, rumusnya apa? Rumusnya yang sebelah kiri ini, yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Saya sendiri sekarang apa namanya, waktu mengajarin cuma paham, tapi sudah nggak telaten lagi. Karena ini pelajar yang saya terima 50 tahun yang lalu ya. Dan sekarang ternyata orang bisa lebih 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 cepat lagi dengan paling tidak Excel sudah mungkin anu kan sudah paham dengan Excel ya. Geometrik. Nah, ini rumusnya di sini ya. Sehingga E-nya tahu ya, X-nya ini tinggal dieksplorasi ke sana-sana kalau sudah nanti masukkan ya. Jadi penting ada mendapatkan rumusnya dulu. Satu X-nya sudah mau taruh yang angka berapa misalnya. Ya, misalnya ini kan 1.800, misal 2.000 gitu ya, 2.000. Nanti E-nya berapa? Jadi X-nya 2.000, dihitung ininya ya, 377,5 kali 2.000 pangkat 0,286 ini ya. Nanti E-nya berapa? E-nya yang vertikal ini. Saya ketahuan. Oke. eh, Baik. Eh, nah, saya keluar gimana nih? Keluarnya ini stop share screen. Oke. Jadi gambar saya hilang. Jadi pada pada berbagai program, ya, berbagai model yang dipakai untuk apakah itu energi atau pemasaran, apakah untuk prediksi apa. Kalau kalau keuangan politik ini agak-agak susah ya, karena itu sangat situasional sekali. Em, Pertumbuhan penduduk ya atau apa ekspor 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 kapan ini melonjak tinggi pasar di luar kayak apa dan seterusnya itu nanti bisa kelihatan di situ ya dari apa kemudian regresi yang linear atau yang non linear. Kalau titiknya, jadi yang kita lihat titiknya dulu. Kalau titiknya tadi kira-kira arah linear, kita pakai yang linear. Kalau titik-titiknya itu kelihatan parabolik atau itu, ya kita gunakan yang apa, yang non linear. Tinggal pangkatnya aja, derajatnya aja berbeda. Sekarang Mas Faisal ya masuknya. Faisal. Oke. Eh, Coba nanti saudara main-main sendiri di rumah ya. Saya sekarang menggunakan em, penurunan batu bara ya. Batu bara sebentar. Excelnya mana Excelnya? Excel kita buat bersama-sama ya. Dan, oke. Oh ini saya share screen dulu ya. Share screen. Nah, jadi cerita teorinya tadi itu yang apa? Yang mungkin perlu jelimet ya. Kalau zaman dulu waktu saya ya semacam itu ya. Tapi kalau sekarang sudah hanya perlu memahami aja, ya, memahami meskipun tidak harus dilakukan sendiri. Tapi sudah mau coba-coba boleh juga ya. Tapi takes time ya. Karena sekarang dengan berbagai paket itu ada. Misal ya, ini kalau untuk batu bara ya, misalnya ini tahun apa? Tahun ke-1, tahun kedua, ketiga, keempat, oh, nggak kelihatan. Oh, keempat.
lima, enam, tujuh. Jadi eh, kalau tengah ada 2000 berapa itu ya? 2021, 22 dan seterusnya itu ya. Dan sekarang nilainya ya, nilainya. Coba kita lihat di kuliah yang sebelumnya ya. Sebentar saya lihat di kuliah sebelumnya. So, bukan ini. Sebentar, batu bara. Hmm. Ini adalah versi kemarin 6 ya. 6. Oke. Jadi ini tahun ya. Tahun pertama 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. Ini penemuan batu bara cadangan dalam miliar ton ya, dalam miliar ton. Nah, ini saudara saudara blok ya. Gambarnya kayak apa gitu. Kemudian saudara cari gambar nih ya. Gambar di sebentar. Pakai kacamata dulu. Pakai insert ya, pakai insert. Nanti ada berbagai gambar di sini. Ada chart ya. Sudah lihat chartnya. Misalnya gambarnya, misalnya ini ya. Bisa pakai gambar yang scatter with smooth ya, smooth. Oke. Jadi kalau ini tahun pertama ini ada 2021 ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sudah juga bisa nulis ini tahun juga bisa juga ya. Yang atas tahun. Oke, nah terus ini kalau kalau trennya semacam ini, sudah cari anu tahu dulu fungsinya kayak apa. Ini tinggal ke salah satu angka ya, salah satu angka gitu, terus klik kanan ya, terus add trend line muncul sebelah kanan ya, sebelah kanan. Trend line-nya ini bukan linear dia apa namanya dia polinomial ya, polinomial, polinomial. Mungkin mungkin turunnya secara anu ya, secara ini secara ordernya dua ya, karena mungkin hanya satu tekukan satu lintasan satu. Kemudian eh, eh, setelah itu, bentar. Ini ditulis anunya display equation chart. Jadi rumusnya kayak apa? Itu kelihatan tuh. Jadi langsung ya. Kalau kemarin kan kita harus bersusah payah ya, bersusah payah yang waktu contoh gula itu ya, contoh gula. Ini langsung ketemu nih. Jadi X kuadrat ini apa 0,1436 X kuadrat X kemudian ini ada ini bilangan apa? Bilangan yang bukan variabel nih, bukan variabel. Nah, X-nya di bawah ini. Bawah ini. Nah, sekarang kalau 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 ini dalam tahun ya. Saudara sekarang ingin tahu nih, kira-kira dalam tahun ke berapa? Ke 50 ya, tahun ke 50. Jadi 50 tahun lagi itu kayak apa sih? Tinggal dianu lagi ke ke catnya ini ya, klik kanan ya, klik kanan. Oh bukan, format trend line. Kemudian ini forward, jadi lebih lebih ke berapa? 50 tahun lagi misalnya ya, 50. Kemudian enter. Nah, oh ternyata eh, dari 50 tahun lagi ini prediksinya begini. Dengan fungsi ini I sama dengan sekian ini ya. Ini ya turun. Padahal titik nolnya itu ada di sebelah sini ya. Titik nolnya ada di sebelah sini. Berarti kira-kira di tahun ini kalau saudara klik ada muncul nih. Muncul angkanya, nggak keluar. Select data. Oh, enggak. Enggak salah.
Jadi ini kira-kira di pas tahun-tahun ini itu habis deh ya. Oh, seluruh server cache custom 50. Saya persedikit ya, bukan 50 ya. Mungkin lebih dekat lagi ke 30 ke depan. 30 tahun. Nah, ini ada di titik ini. Di kira di 15 ya. Jadi 15 tahun ke depan ya. Di titik 15 tahun ke depan. Ini kalau kalau pengambilannya masih semacam itu, dia itu habis. Coba kita anu ke 15 ya. 15. Oh, masih kurang tepat. Ini 15 nol di sebelah sini kan ya. Ya berarti 15 10 berarti ya. 10 sebutan lagi. Ya ini. Jadi ini di titik ini ya. Titik ini. Sebentar saya lupa nyari berapa harganya ini. Ada yang ingat barangkali? Ini ada harga di sini ada harga. Terus kita change the data, select data. Oh, kalau enggak ini, kalau enggak sebentar, ini masukkan ini ya. X ini, X-nya dimasukkan harga berapa ini? 13-an ya. 13 atau 15 ya. Jadi ini di X-nya 15. Saya jelas sebentar, saya kembali lagi. Kembali lagi. Eh, dulu ya. Saya kembalikan ke awal. Kembalikan ke awal. Saat titik ini. Eh, mana tadi habis? Ini forward otomatis dengan ini display equation to chart ya. Ya, ini ada equationnya. Nah, tapi yang jelas bahwa dari gambar ini ya, ekstrapolasi ini, kira-kira pada titik ini tuh apa namanya? Ini kan miliar ton di atas. Ini jadi sekitar zero di sini ya, sekitar zero. Nah, begitu juga dengan kalau saudara ingin memanfaatkan yang pertumbuhan pengambilan, pengambilan, itu bisa juga nanti dicari itu, cari ya. Child ini nanti sudah bisa ganti dengan apa? Dengan cadangan ya, cadangan cadangan batu bara, bara. Kemudian yang 012 ini dengan tahun ya, tahun atau tarian dan seterusnya. Oke, nah kiranya dengan model ini ya dengan model ini sudah bisa lebih apa lebih mudah melihat. Coba kalau kita lihat polinomialnya bukan dua tapi tiga misalnya gitu ya. Sebentar kita tiga. Ini polinomial ordernya bukan dua tapi tiga ya. Misal tiga, tiga. Terus kita lihat ya, kita lihat. Oh naik, beda. Jadi kalau ini memang yang turun tadi, yang dia yang pertama ya, pertama. Oke. Cari kan tidak mungkin ke atas ya, ini ke bawah dia. Saya kembalikan lagi ke sebelumnya.
Ya, baik. Nah, dari model ini ya, dari model ini kan apa? em, saya stop dulu ya, saya stop dulu. Jadi dari model tadi, saudara bisa mengetahui satu rumusnya kayak apa, fungsinya, karena fungsi itu penting. Nanti tinggal X-nya tadi tinggal ditaruh X-nya berapa. Saya dulu pernah lihat X-nya berapa, tinggal kursornya saya itu langsung harganya berapa itu ada. Coba saya nggak tahu tadi. Sudah mungkin lebih mudah, lebih lebih lincah daripada saya ya, mencari harga E-nya itu. Itu satu. Yang kedua, suatu prediksi ke depan itu hanya bisa diketahui kalau kalau ada data. Di data itu paling tidak mungkin bisa 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Semakin banyak datanya itu makin bagus ya, makin bagus. Tapi kalau untuk tren semacam itu cukup lah, mungkin 5 atau 10 tahun terakhir. Karena seringkali juga hal ini juga dipengaruhi masalah politik. Misalnya, misalnya ya, em, solar kemarin ya, solar itu diprediksi gitu ya, turun gitu ya, oh, makin naik ya, makin naik. Karena banyaknya kendaraan diesel. Nggak taunya kemudian pemerintah menaikkan harga kan, itu kan policy itu. Sehingga dia mungkin menghambat ya, menghambat laju orang itu, orang membeli solar yang industri dengan tanpa subsidi, atau barangkali dia beralih mengganti kendaraannya ke kendaraan yang berbeda lagi, atau mungkin kalau dia punya mobil ini mungkin tidak banyak dioperasikan, semacam itulah ya. Jadi policy tadi itu bisa mengaruhi ini, dan itu diperhitungkan, maaf, untuk perhitungan transisi energi. Jadi transisi energi itu awalnya dihitung dari sekarang kan kita sepakat tahun 2060 net zero emission 2060. Di 2060 itu eh, karbon netral antara yang dirilis sama yang yang diserap itu netral. Nah, cara untuk itu bagaimana? Ada berbagai cara dari Kementerian LH Lingkungan Hidup. Oh, kami akan menanam ini khusus untuk penyerapan karbon. Sehingga di pasar karbon ini ada sertifikat di situ bisa menyerap berapa. Kemudian ada lagi misalnya kami kita akan mengganti PLTU beberapa menjadi tidak sih diproduksikan, tapi kita memanfaatkan yang energi terbarukan. Bisa juga. Bagaimana planningnya? Sekaligus mati semua atau mungkin seperti diesel. Diesel itu rencananya sampai dengan tahun 2030, 50% diesel itu off. Jadi kalau sekarang ada nggak tahu berapa ratus ribu genset ya, 50% off. Ya itu yang nggak dapat pulau-pulau ya, pulau-pulau. Tapi itu kemauan politik. Tahun 2035 100% off. Nah, itu nanti pada apa pada perhitungan CO2 yang rilis itu dihitung. Oh, 2035 berarti dari diesel tidak ada CO2 yang rilis lagi karena keinginan pemerintah tidak ada lagi diesel yang dioperasikan. Nah, kalau demikian berarti ada yang naik, berarti yang kok ada yang naik. Ada yang berkurang juga selain itu, apa? Konsumsi solar. Dia konsumsi solar tadi 100% diesel itu berapa banyak? Berapa banyak yang apa yang bisa dihemat tanpa itu nanti menghemat menghemat anunya apa menghemat konsumsi dari solar. Ada lagi misal ke depan kita ingin apa salah satu upaya untuk menuju net zero emission adalah dengan menggunakan kendaraan listrik. Jadi meskipun awalnya mungkin masih ada PLTU-nya, PLTU batubara, tetapi dari kendaraan yang keluar itu tidak ada cerobongnya lagi dari kendaraannya. Itu sudah berkurang. Jadi berkurang CO2-nya masih pada PLTU-nya, tapi bukan pada kendaraannya. Kendaraan sudah nggak ada lagi. Ya itu juga dihitung juga itu, bisa dihitung. Ada lagi misalnya apa? Kita memasukkan ini tahun 2032.
akan ditetapkan 2022 dengan PLTN masuk, nuklir masuk. Kalau nuklir masuk, ada listrik di situ, dan ini less, tidak ada CO2 yang rilis. Apa yang mau dihambat apa? Yang dikurangi apa? Misal apa? PLTU atau mungkin apa lagi? PLTG, PLT gas atau PLT gas atau PLT apa namanya? Batu bara ya, PLTU. Itu harus dikurangi seberapa? Kalau PLTN masuk yang pertama kan sekitar 290 megawatt ya, megawatt. Dan nanti setelah itu masif sampai 2040 sekitar 800 800 8.000 megawatt kira-kira. Itu setara dengan mengurangi berapa? Nah, skenario semacam ini, ya skenario semacam ini, itu dimulai dari awalnya cuma dari tadi, dari regresi tadi. Awalnya polinomial, kemudian setelah dibiarkan itu dibiarkan, setelah itu nanti kita anukan kita kita hambat ya, kita hambat. Apakah ini biar lajunya agak turunnya agak cepat. Nah, kalau itu CO2, kalau dia less dari CO2 berarti kita dorong agak lebih lama untuk ditingkatkan kayak begitu. Nah, itu semua itu. Sekarang ini ada paket program namanya ada LEAP, LEAP, atau ada juga e-Fuse yang kemarin saya sampaikan itu apa inputnya kayak apa saja e-Fuse yang kebetulan saya punya asisten dia dia berhalangan nggak bisa memberikan ya e-Fuse. Ada lukisan namanya Markal ya Markal itu untuk perhitungan oh, energi besar itu level dunia sudah Markal atau tapi yang paling gampang kalau sudah mau main-main itu untuk memahami itu dengan ini dengan Excel ya tadi dengan Excel ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini ya membuat membuat pemahaman kita terhadap prediksi ke depan terkait energi ya beyond existing data sekarang ini itu bisa diketahui. Nah, tuh kalau kalau eh, ada pertanyaan sampai di sini, Mas? Tolong saya tidak memberikan tugas ya, tapi nanti bisa main-main sendiri ya dengan data yang ada ya. Kemarin dulu saya ada data itu yang gula itu ya, yang linear itu gula. Gula itu kalau temperaturnya sekian, hasilnya sekian, tempat sekian sekian, tempat di bawah sekian gitu. Nah, dari itu tadi saudara bisa mendapatkan dua data itu, data X-nya, data temperaturnya, sama data gula berapa kilonya tadi. Nah, kalau saya menginginkan berapa nanti dari sana sudah bisa mendapatkan apa em, rumusnya, fungsinya. Setelah itu nanti sudah mau, oh kalau saya bermain di antara dua titik, dua titik suhu yang ada, itu kira-kira kayak apa? Yaitu interpolasi. Atau beyond, atau di luar itu, yang lebih lagi, yaitu yang ekstrapolasi. Nah dengan demikian sudah bisa memprediksi eh, apa-apa saja yang terkait dengan apa yang saudara ingin tinjau ya. Dan ini bisa untuk pemasaran, bisa untuk prediksi prediksi kalau kita energi ya, energi penduduk, ada lagi masalah em, sekolah ya, sekolah anak sekolah bisa juga usia usia sekolah ya. Jadi kalau sekarang usia anak-anak sekarang usianya rata-rata berapa sih? Tanya nanti berapa tahun lagi ke depan itu kira-kira jumlah penduduk kita kayak apa? Ditambah lagi juga penduduk yang nambah-nambah lagi ya, nambah lagi itu jatuhnya pada berapa? Sehingga orang bisa berdiri, oh sekarang kira-kira tahun sekarang ada 280 juta orang. Terus barangkali tahun 2 3 tahun lagi 290 juta orang kayak begitu ya, kayak begitu. Ya itu nanti itu diperlukan untuk apa? Untuk prediksi. Orang hidup bernegara kan berarti harus menjamin ya, negara harus menjamin ya. Dengan sandangnya, dengan pangannya ya, misalnya pangannya dulu, sandangnya, dengan papannya ya papannya, dan dia untuk itu dia harus pemerintah harus untuk memberikan makan penduduknya tadi, sawah harus dikip minimal harus berapa juta hektar sawah yang tidak boleh dialihfungsikan ya. Ya, kalau kalau kita kalau sudah ke luar negeri ya ke negara maju, yang tumbuh itu em, maaf, itu rumah-rumah yang susun ke atas ya, ke atas.
bukan tanah sawah yang dijadikan bangunan. Nah, tempat kita ini salah kaprah masih. Jadi tanah sawah dialihfungsikan menjadi bangunan rumah dan seterusnya. Sehingga diprediksi ke depan ya, ke depan. Nah, itu bisa juga dikalkulasi itu. Kalau kecepatan pembuatan rumah, terutama di Jawa ya. Sekarang tanah sawah ada berapa? Terus setiap tahun itu berkurang terus tuh, berkurang, kurang, kurang, kurang. Itu bisa dilihat kalau ada nilainya. Kemudian pertumbuhan pertumbuhan rumahnya kayak apa, ya, kayak apa. Dan pada titik kapan pertumbuhan tanah tadi menjadi habis, menjadi nol. Itu bakal bagi negara itu adalah suatu disaster ya. Karena em, bagaimana negara mesejahterakan rakyatnya kalau memberikan makan aja nggak bisa. Semua bisa dihitung di situ, dihitung. Nah, dengan Excel yang saya sampaikan sudah sederhana tadi sudah bisa main-main di situ dengan apa? Dengan lebih cermat dengan berbagai kemungkinan, berbagai apakah degree 1, derajat 2, polinomial, atau mungkin yang sudah agak kompleks ya, ini bisa derajat 3 atau 4. Kalau 3 itu dua, kalau 2 itu satu lengkungan, kalau 3 itu derajat 3 itu dua lengkungan, 4 itu 3 lengkungan kayak begitu ya. Saya bisa main-main di situ. Ambil aja beberapa titik ya, titik yang sudah ketahui ya. Titik bisa didefinisikan ya. Tadi mungkin 1, 2, 3, 4, 5-nya itu misal apa tahun ya, tahun. Mungkin titiknya bisa tahun yang atas rendah atau gantian atau sinusoidal atau makin turun lah makin kemudian naik. Silakan saudara bermain-main di situ ya. Tapi intinya adalah bahwa itu semua adalah untuk prediksi ya, prediksi ke depan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, sambil saya ada yang belum saya pesan, Pak Mas Firman sama Ahmad Rozi ya. Mas. Oke, silakan di anu saya lihat anu saya coba saya file saya sebentar ya. Sebentar. Oh, sebentar saya lupa jadwal UAS kita kapan ya? Ada yang tahu? Jadwal UAS. Saya tadi nanya Bu Rita. Hmm, belum kelihatan. Eh, yang di Pasca Pak Sugi ya, Pak Sugi atau Mbak Rita? Pak Sugi, Mbak Rita. Di Pak Sugi ada itu Pak. Oh, Pak Sugi, Pak Sugi. Oke. Sambil saya cari video masa transisi energi. Sambil saudara mikirkan kalau ada pertanyaan silakan ya. Bentar. Data yang transisi energi itu pengaruhnya kemana ya Pak? Yang itu yang Soalnya ke daerah. Jadi kalau misalnya sebentar ya. Si, ini Mas Sano ya, Mas dari Dery Pak. ya. Oh ya, suaranya enggak pangling. Ini kebetulan saya udah buka file ya. Sebentar, saya sambil saya nerangkan ya. Saya nerangkan. Jadi saya tidak ini, tapi strategi itu berapa hal dulunya. Jadi apa strategi dari secara
secara menyeluruh dulu ya. Kita tantangan kita itu adalah pengennya itu kalau visinya itu kita tahan mandiri. Tahan dengan mandiri itu beda. Kalau ketahanan tuh nggak tahu barangnya dari mana tapi ada gitu, itu tahan. Tapi seperti kemarin dengan adanya Selat Hormuz yang apa terganggu itu, maka kita menjadi nggak tahan karena ada beberapa apa namanya? Kalau kita lihat betul Shell sama satu lagi BP ya, itu sampai nggak dapat pasokannya. Kalau kemudian kita yang menggunakan Pertamina masih tetap ada pasokan, saya nggak tahu pemerintah mencari dari mana. Tapi prediksi saya mungkin dari black market ya. Dan itu saya nggak tahu ongkosnya berapa itu. Nah, kalau tahan tuh barangnya ada. Kalau mandiri itu dari kita sendiri. Gonjang-ganjing di luar nggak mau tahu, banyak kita bisa tetap mandiri. Itu bedanya. Nah, visinya itu ya. Nah, tantangan kita itu adalah produksi minyak mentah turun. Itu jadi ini yang dulu apa namanya? Boundary conditionnya. Minyaknya turun terus, impor dan gasolin meningkat terus, pemanfaatan EBT-nya masih rendah. Itu kenyataan. LPG masih impor. Itu yang dulu pernah saya cerita ya ketika perang yang 9 bulan yang lalu ya antara Iran dengan Israel dan Amerika. Itu kan waktu itu kan Laut Merah dikhawatirkan terganggu juga. Padahal 40% minyak dan gas kita itu impor dari sana. Ya, alhamdulillah kita masih baik-baik saja. Yang kemudian ekspor batu bara tertekan. Tertekan ini mungkin dalam artian banyak mungkin sudah orang tidak lagi memanfaatkan batu bara ya sebagai apa, pembangkitan listriknya dan kemudian kita sendiri mau dibatasin karena adanya apa em, Paris Agreement itu ya, Paris Agreement. Infrastruktur gas dan listrik belum terintegrasi. Ya, saudara, saudara kalau 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 yang dari Jogja saya tahu pasti itu di Jogja itu ada saya di Jogja tinggal di kalau tahu Demangan itu sisi hampir batas kota. Kota. Nah utaranya persis itu Sleman daerah Kolombo. Nah itu sana sudah ada sudah ada gas dengan jaringan gasnya sudah ada. Cuma gasnya ngambil dari mana, dari Cepu. Dari Cepu dibawa ke Jogja pakai tangki. Setelah itu nanti disuntikkan ke apa ke tangki yang ada di daerah Demangan tadi, di daerah Kota Baru, daerah Kolombo tadi. Benar didistribusikan. Dari setiap 3-4 hari sekali dia mendatangkan dari ada transport gasnya dari Cepu. Ya. Jadi infrastruktur memang masih belum terintegrasi. Nah, tapi untuk yang butir 4 ini kita harus hati-hati juga. Sudah nanti bisa lihat ya, dilihat dari analisis neraca energi yang terakhir di mana saya di situ penanggung jawab ya. Itu untuk gas ya, untuk gas tahun 2028 kira-kira itu antara demand dan supply itu sama, titik sama. Setelah itu kita impor gas yang natural. Kalau LPG memang kita impor yang apa karena kita kekurangan di situ. Nah, ini perlu hati-hati. Jadi di sisi lain, di satu sisi pemerintah menginginkan ya infrastruktur gas itu ditaruh kemana-mana gitu, banyak sehingga memudahkan transportasinya, hanya mengalirkan gasnya saja. Tapi yang repot adalah gasnya itu bisa jadi nggak ada. Ya. Karena memang untuk daerah untuk memprediksi dalamnya apa dalamnya reservoir untuk gas berapa banyak dan seterusnya itu semua kan masalah menebak ya di, diperkirakan diperhitungkan tapi itu kan masih belum senyatanya ya ada satu kasus sebenarnya saya pernah cerita ya kalau ada yang dari Sumatera Utara ya Mas Andre Yuris dari mana Sumatera Utara dari mana ini itu di sana ada Arun ya Arun itu anu LPG itu dibuat sudah lama. Nah, hasilnya itu dibagi dua. Satu untuk dalam negeri, termasuk untuk pupuk segala. Satu lagi ekspor. Nah, kebetulan ketika diambil itu, karena ini kan subsurface itu ilmu yang
apa susah eksaknya. Kalau dua dua kali dua itu empat itu jelas tuh. Tiga kali tiga itu sembilan itu jelas. Tapi kalau yang di bawah itu diperkirakan, ya, diperkirakan. Caranya sekian. Nggak taunya perhitungannya tidak sebanyak yang diperkirakan. Akibatnya karena kita terkait dengan kontrak internasional, maka yang impor yang apa yang digunakan dalam negeri itu dikurangi, untuk pupuk dikurangi, untuk dalam negeri dikurangi, semua untuk dedicated untuk luar semua. Sampai akhirnya benar-benar habis. Dan sekarang nggak tidak jalan tuh. Jadi memang apa dan hal semacam ini yang apa yang memang perlu diperhatikan ya. Jadi berapa resources kita itu masih masih cadangan masih belum terbukti ya, belum terbukti. Oke. Nah, hitungan semacam ini itu digunakan untuk Mas Dery untuk eh, pengaruh pada transisi energi tadi. Oh, kalau begitu kalau produksi minyak mentahnya turun terus, kalau crude-nya turun ya, itu tadi kan diperkirakan kita itu masih tinggal 9 tahun lagi atau 8 tahun lagi sekitar itu. Nah, kita kan harus ganti nih. Harus ganti. Ganti apa mau impor semuanya atau ganti yang lain. Terus way-out-nya apa? Waktu itu energi terbarukan diperbesar. Tapi kan minyak ini kan untuk kendaraan. Nah, kalau begitu gunakan kendaraan listrik kayak begitu anunya ya. Apalagi misalnya untuk batu bara. Batu bara ini tertekan ya itu situasi yang di luar ya, di luar. Tapi kita juga perlu juga di sini bahwa ini memang perlu apa tidak perlu dieksploitasi secara besar-besaran karena kita mengingat adanya Paris Agreement ya begitu. Jadi kapan ini harus ditekan ke bawah. Jadi semua dimasukkan ke sana. Nah, sebelah kanan itu solusinya program strategisnya itu antara lain adalah mempercepat pemanfaatan pembangkit EBT sebesar 38 gigawatt tahun 2035 PLTS dan EBT lainnya. Dan ini menjadi berantakan ya ketika Pak Prabowo kemarin bilang dalam tahun sampai dengan 2030 memasang 100 gigawatt. Ya nggak tahu lagi ini. Saya nggak ngerti, saya mau bisikin beliau untuk itu. Karena bin 100 gigawatt itu juga luar biasa. Satu, satu hektar ya, 1 hektar tanah untuk solar cell itu rata-rata 1 megawatt. Peak, peak ya. Kalau ingin 1 megawatt terus menerus 24 jam itu kalikan 6. Berarti perlu 6 hektar ya. Belum dengan baterainya ya. Nah, kalau saudara membuat 100 gigawatt, jadi 100.000 megawatt, itu berapa hektar ya? Dan itu kalikan 6 nanti. Nanti hasilnya adalah saudara bisa mendapatkan 100.000 megawatt 24 jam terus-menerus. Ya, terus. Kemudian yang lain lagi yang centang-centang ini ya apa meningkatkan produksi minyak mentah. Ini cari terus SKK Migas kemarin ketemu lagi 2.000 barrel oil per day. Ya targetnya 1 juta ya 1 juta baru ketemu 2.000 itu masih belum nendang ya. Sekarang ini kan hampir 600.000 barrel per day total ya. Meningkatkan kapasitas kilang existing dan membangun kilang yang baru. Nah ini juga perlu hati-hati juga sebenarnya. Tapi ya ini kemauan anu ya. Eh, Kalau minyaknya nggak ada, kilang itu untuk apa? Tapi masih bisa digunakan. Kalau misalnya minyak kita habis ya kita impor minyak mentah dari yang dekat tangga kemudian diproses di kilang-kilang kita. Menyediakan energi berbasis gas untuk kawasan industri dan transportasi seperti bahan bakar gas BBG ya. Meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis kemudian mengoptimalkan produksi bahan bakar nabati di biodiesel atau biohidrokarbon. Nah, ini semua dimasukkan Mas, masukkan ke skenario transisi sampai 2060 apa saja sih mau di ini kan. Nah, nanti tinggal turunannya adalah tapi seperti saya bilang tadi oh diesel nggak boleh lagi beroperasi 50% di 2030 kayak gitu ya. Nanti selain ini ada contohnya. Kemudian ini yang berikutnya lagi itu yang tadi yang A ya solusi A yang solusi B ya solusi B ini adalah meningkatkan pembangunan jaringan gas di kota, meningkatkan produksi LPG domestik, kompor listrik. Jadi untuk mengurangi itu gas yang kita apa namanya kita impor tadi, maka gunakan kompor listrik. Tapi ini saya bayangin orang-orang yang apa kaki lima itu ya kaki lima untuk
Untuk gorengan-gorengan itu kan pakai kompor listrik, apa dia harus pakai kok pakai apa? Pakai LPG ya. Kalau dia pakai kompor listrik, bagaimana dengan listriknya nyolokin di mana dia untuk itu? Tahu-tahu nanti pemerintah menyiapkan colokan-colokan itu Allah alam lah. Karena ini prakteknya mungkin tidak mudah ya, tidak mudah. Kalau untuk rumah tangga bisa ya. Jadi kita mungkin nggak pakai gas lagi, tapi menggunakan kompor listrik. Kemudian mengembangkan produksi DME. DME ini dimetil dimetil etil ya. Untuk etanol ini agak mahal sih dari membuat etanol dari batu bara. Ini masih di dan sini pro kontra waktu itu kita ya pro kontra karena tidak seimbang antara effort yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh terlalu mahal. Kemudian membangun transisi gas ini yang untuk yang C-nya ya, eh, gas LNG, kemudian mengembangkan produksi metanol, pupuk, desin gas serta sinergi tambang batu bara dengan smelter, membangun transmisi distribusi listrik, smart grid, PLTN ada di sini ya. Kemudian mendorong efisiensi konservasi energi ya, membangun untuk hidrogen, NH3, CCUS dan seterusnya. Nah, dari beberapa prediksi yang dimungkinkan tadi. Kemudian muncul di berikutnya ini. Berikutnya mana nih? Saya langsung aja ke Mari ya. Sebenarnya kalau ini ini adalah bagaimana pertumbuhan batu bara ya dari yang hitam ya batu bara terus akhirnya terus terus stagnan di sini. Harapannya nanti makin berkurang. Kemudian yang ini ada minyak bumi awalnya besar, kemudian 85,9 awal ya, terakhir 22169,5. Saya nggak tahu yang data terakhir di 2024. Tapi ada di neraca energi ya, analisis neraca energi ada data sana. Nah, demikian juga dengan ini dengan apa? Dengan yang biru EBT. EBT makin besar nih 25,3. Nah, terakhir nanti di 2060 EBT itu bisa mencapai 70% kira-kira ya. Persen. Selanjutnya lagi ya. Ini masih 2021 juga ya. Sektornya apa saja ada untuk industri besar, kemudian untuk rumah tangga ya. Kemudian untuk yang ini ada komersial yang harga pink, yang warna pink ya, kemudian warna pink agak kuningan itu ada untuk transportasi. Transportasi besar ya, besar. Sektor lainnya ya dan totalnya adalah yang di atas ini. Terakhir 123,1. Ini masih million ton oil of equivalent ya. Nah, dari data ini semua ya, kemudian dipetakan nih. Bahwa saya inginnya ini apa ini peta jalan transisi energi ya. Misalnya ini waktu itu masih 23% ya. Ini masih yang lama ya. Masih belum yang baru, belum yang apa? Per Perpres nomor 40 tahun 2025 ya. Sampai tahun 2025 ini sekarang baru 23 tapi 17 dan 19% ya. Jadi ada intervalnya. Caranya dengan sisi supply-nya ya, itu dari kilang bioenergi COD-nya di Cilacap tahun 2022. Kayaknya ini meleset nih, 2024 meleset. Katalis merah putih, 23 CPO, itu ada lagi uji coba co-firing di 45 lokasi PLTU ya. Co-firing itu pencampuran ya antara batu bara dengan itu. Jadi ini semua effort ya. Effort untuk menekan tadi. Jadi dari skenario tadi, oh saya pengennya ini, makin ditekan apanya ya. Ditekan apanya. Ya kalau kalau karena targetnya itu adalah target pada rilis CO2, maka orang memperhitungkannya bukan pada megawattnya, tapi pada eh, berapa million ton yang bisa ditekan. Nah, ini ditekan. 1 million ton untuk gas itu eh, ekuivalen dengan berapa mega. Kalau pada pada batu bara itu berapa mega pada PKF itu ya. Tapi ya dengan satuan yang sama ya. Nah, sama dengan tahun 2025 kemarin itu ada jaringan gas, saya nggak tahu nih apakah 5 juta rumah tangga sudah apa teraliri gas ya. Saya nggak tahu nih. Harusnya ini dimutabaah, di review tahun-tahun ini. Kompor induksi 2 juta rumah tangga, kemudian ada
mandatory B30 tahun 2025. Bahkan sekarang sudah mulai B40, B50 ya. Bahan bakar gas, kemudian konsumsi energi, final konsumsi listrik ya. Ini per kapitanya antara 1 sampai 1,3. Ini kayaknya kita masih di bawah ini. Kilowatt hour per kapita. Nah, tahun depan, 5 tahun ke depan, dari tahun 2026 ini sampai 5 tahun lagi, itu antara lain ya, sebentar. Tadi yang saya sampaikan, ini yang atas. Kalau yang boron energinya berbeda ya, berbeda dengan yang ini. Kalau nggak salah ini 23 nggak salah. 50% PLTD off digantikan dengan gas dan EBT. Nah, ini kalau dari segi, jadi ini kemauan. Jadi tadi kan CO2-nya ditekan, impornya juga ditekan, yang dieselnya, maka munculnya transisi energi 50% PLTD stop gitu ya, stop diganti dengan EBT. Itu nanti dalam perhitungan ini akan muncul dalam apa? Dalam regresi tadi kan. Kalau PLTD ini dikurangi, apa yang dimunculkan dari EBT? EBT apa kira-kira? Apakah dari surya saja, apa dengan angin, apakah dengan panas bumi itu. Nah, kalau dari sana nanti diturunkan lagi, diturunkan menjadi kalau misal panas bumi ya, di mana, berapa dan seterusnya. Nah, maka secara keseluruhan ya, kita ada konstruksi kebijakan energi nasional yang gede itu, besar, yang terakhir ditandatangani 15 September 2025 ya. Itu Perpres nomor 40 tahun 2025 itu Ken ya. Kemudian nanti diturunkan dalam 1 tahun ini ESDM itu harus membuat yang mana RUEN. Jadi Ken hasil dari DEN itu diterjemahkan menjadi RUEN, Rencana Umum Energi Nasional. RUEN secara nasional tadi ya, itu menerjemahkan dari transisi ini tadi semua. Itu kemudian dijabarkan oleh masing-masing daerah. Jadi masing-masing daerah berusaha, saya akan mendorong di sisi ininya. Saya akan nyetop dari sisi ininya, nyetop CO2-nya dari sisi ini. Kemudian diganti dengan apanya itu. Jadi dari RUEN diturunkan ke RUET. Tapi akumulasi dari RUET semuanya di Indonesia ini harus mendukung RUEN. Sehingga transisi energi tadi bisa tercapai. Gitu. Itu Mas Dery ya. Jadi apa namanya, secara hierarkikal ya, hierarkikal. Maka setiap tahun itu ada pertemuan ya untuk mereview sejauh mana masing-masing daerah, masing provinsi itu mencapai bauran energinya ya. Saya lanjutkan untuk 2030 2035 ya. Ini yang di atas, kalau tadi yang sebelumnya kan 50% off. Nah, ini sekarang ini rate tidak ada anu lagi. Mana? 100% off. Tidak ada PLTD. Ini yang butir ketiga nih. Satu, dua, tiga, empat. Butir empat. Tidak ada PLTD lagi. Habis sudah. Gitu. Nah, artinya apa di situ? Berarti bisa menekan CO2, bisa menghambat banyaknya, bukan menghambat, mengurangi banyaknya impor solar, ya, bersolar. Kemudian ini memberikan peluang pada yang lain, diisi dengan apa? Dengan EBT dan gas, ya, jadi gas. Dan di sini ada lagi PLTN mulai beroperasi. Sat- 1 dan 2 gigawatt tahun 2023. Tapi kemudian yang terbaru hanya 250 megawatt kira-kira. Dan seterusnya. Nah, ini adalah suatu skenario Mas Dery dan Mas-mas semuanya ya, yang dihasilkan dari tadi sistem apa, regresi tadi ya, regresi tadi. Nanti tak, ini saya anu ya, saya share ya sebentar. Bentar, saya share contoh. Ini contoh ya, contoh. Saya share ke Pak Anu lagi, Mas Joko Mulyono lagi ya. Joko Mulyono. Baik, Pak. Oke. Cuma bilangannya tadi ada yang itu masih menggunakan yang 23% itu masih masih kan yang lama ya. Tapi terkait dengan regresi ya semacam itu ceritanya. Oke, saya kembali lagi. Ada pertanyaan dari sini dari mas-mas sekalian?
em, kita hampir hampir semuanya tuh. Jadi kalau dari segi strategi ya, strateginya, strateginya menuju ke transisi. Transisi tadi baru saya sampaikan separuh tadi ya. Dan separuh lagi pekan depan ya, pekan depan. Dan dengan demikian bisa memberikan apa? Bisa memberikan pencerahan pada kita. Dan sebenarnya yang saya harapkan tuh kelas ini, kelas di Pasca ini juga diikuti oleh orang-orang dari Pemda. Kalau saya punya teman-teman di Pemda ya, terutama dari bagian perencanaan, Bapeda, juga dari Dinas ESDM, Energi, juga dari Dinas Lingkungan, minimal itu. Syukur ini tambah PU untuk infrastruktur ya. Kalau Bapeda itu untuk perencanaan energinya, Dinas Energinya itu untuk pelaksanaannya, bisa untuk pengawasan ya tapi para SDM-nya harus paham tentang tentang CAN dan kemudian yang disebarkan ke RUEN sehingga di daerahnya tadi bisa mensupport itu ya mensupport itu ini eh, sudah beberapa tahun ini di Dan mudah-mudahan tahun tahun ini masih tahun kemarin nggak berlangsung yang akhir tahun ya. Mungkin karena kesibukan presiden yang baru ya. Ada Den Award ya. Den Award itu adalah untuk memberikan apresiasi pada daerah yang bisa mencapai bauran energinya tinggi gitu. Dari ruwetnya saja itu di daerah ada juga yang yang apa yang masih di bawah target ya, target. Jadi memang tidak mudah, tidak mudah. Dan ini perlu komitmen nasional ya, komitmen nasional untuk itu. Maka ke depan kalau dari sisi kalau orang industri kalau melihat ini itu dia berarti tahu oh ke depan itu berarti kendaraan ya kendaraan itu mungkin akan beralih dari yang fossil fuel ke listrik ya itu kalau orang industri ya. Jadi bukan hanya kendaraan jadi orang mungkin bisa jual beli kendaraan listriknya atau ngoprek ya ngoprek dari kendaraan existing motor biasa diganti ke upgrade ke listrik biasa begitu. Ada peluang lain lagi apa baterai ya baterai. Baterai itu nanti akan banyak diperlukan maka industri baterai mungkin perlu digenjot di situ. Terus ada lagi kan baterai ada usianya nanti terus waste-nya limbah dari baterai itu diapakan itu juga suatu industri lagi tersendiri. Terus kemudian ada lagi mungkin apa desain untuk kendaraan-kendaraan yang makin lama makin makin lincah, makin makin apa, makin ringan, tapi dengan kecepatan tinggi. Karena kalau berat itu kan stromnya makin banyak ya, yang keluar. Terus ada lagi apa misalnya itu dari sisi transportasi. Dari sisi rumah tangga, oh kayaknya ini nanti kalau gasnya kurang kan orang kan beralih ke apa ke kompor listrik. Industri kompor listrik ya industri listrik. Mungkin kompor listrik barangkali ada lebih anu lagi induksi ya kompor induksi ya, gitu ada lagi misalnya ya power untuk apa ini oh solar berarti nanti karena 73% 70% di akhir 2060 ada dengan EBT maka solar menempati tempat yang ini maka kita siapkan industri untuk solar apakah sebagai sebagai instalasi untuk instalasinya, apakah mungkin ada modal untuk membuat solar cell-nya, apakah dengan membuat base-nya, baterai energi storage system-nya, apakah dengan jaringannya, apakah dengan lampunya, apakah itu kan banyak tuh, banyak kaitan-kaitan secara keekonomian. Ada rantai ekonomi yang akan jalan di sana. Ada juga misalnya saudara bergerak di bidang apa? Kalau gas transportasi ya transportasi terus tadi ini ganti listrik tapi apalagi yang umum nanti kan akhirnya ke listrik juga itu ya. Ke listrik juga jadi demikian jadi akhirnya Indonesia bisa berangkat dari ketahanan menjadi kemandirian energi dan itu semua ada pada skenario yang apa yang sudah dengan transi energi tadi jadi tadi yang pertanyaan Mas Dery tadi eh, kaitannya apa dengan transisi yaitu tadi modeling dan nanti kalau sudah tahu ini nanti mana yang ditekan ke bawah mana yang harus didorong untuk lebih ke atas lagi sehingga target itu bisa terpenuhi tapi utamanya adalah
menahan CO2 yang rilis, artinya fosil fuel itu di fosil fuel generator itu ditekan, ya ditekan, sementara yang EBT itu dinaikkan. Sejauh sejauh demand dari demand dari energi itu terus naik gitu ya. Nah, sekarang ada variabel lain lagi ya. Ini saya nggak bisa jawab nih. Susahan ya dengan masalah keekonomian. Misal sekarang adanya resesi di dunia kayak begini, kemudian ada inflasi, ada ini, terus kira-kira kayak apa? Nah, ini hitungannya mungkin orang ekonomi yang paham ya dengan dengan regresi semalam juga, tapi untuk masalah ekonomi ya. Apa saja yang impactnya di situ pada transisi energi. Eh, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya silakan dikunyah-kunyah apa yang tadi ya. Saudara coba lagi dengan Excelnya ya, Excelnya. Maaf saya tidak bisa memberikan contoh untuk harusnya dengan Evius ya. Cuma asisten saya kemudian nggak bisa ya, nggak bisa. Kemudian kalau dengan Lip saya sendiri asing dengan Lip. Markal juga saya agak asing di situ ya, agak asing. Maka yang bisa ya ini dengan dengan Excel tapi dengan dasar tadi sudah bisa mengembangkan proyek skenario untuk transisi energi. Transisi energi berikutnya nanti kita bahas di pertemuan mendatang. Kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan tadi bahan sudah bisa saudara terima dan saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini ya. Sebentar ini ada yang belum absen nggak nih? Ada Pak, Bu Tati lagi sakit Pak As, Siapa? jadi Siapa susah ada. sakit? Bu Tati Pak, Oh, Bu Tati. Ya, Tati sakit. Oke. Mudah-mudahan tidak berat sakitnya ya. iya kecapean aja itu Pak. Ikut Kemarin agenda Pak Gup. kita minta melalui Bu Tati ini untuk Untuk webinar untuk cari mahasiswa dari Pemda terutama. Jadi kita dorong program pemerintah, tapi program SDM ya. Ya, SDM daerah harus paham di dalam berkaitan ini. Sekarang juga baru dihubungi oleh gubernur, Singapura yang ada di Jakarta. Dia yang berikan kuliah tempat kita. Kemudian saya kemarin dengan Pak Rektor, mungkin barangkali kalau kalau di wisuda itu kalau di speech di wisuda kayaknya kurang pas ya, karena Unsada itu kan didirikan oleh para alumni Jepang ya. Jadi harus bicara kan orang Jepang ya. Tapi barangkali untuk kuliah umum ketika nanti ada tahun ajaran baru ya. Ya, nanti saya kan masih ada kan, jadi bisa ikut mendengarkan. Ya, sekarang saya baru tanya topiknya, cuma belum dijawab. Apa sih topik beliau atau background atau sering yang dia sampaikan? Apakah masalah energi, apakah masalah kependudukan, apakah masalah tenaga kerja, apakah masalah pendidikan, apakah masalah ekonomi apa di Singapura sana? Saya nggak tahu. Sehingga masih belum bisa tapi bahwasanya beliau intent to make presentation di Unsada itu iya ya itu ya. Saya belum Pak As, ya. di kantor saya banyak orang Jepang yang bisa berbahasa Indonesia, Jepang asli. Oh ya, Siapa tahu bisa kolaborasi. di anu aja kalau misalnya ada yang Mas Joko mengetahui maaf keahlian mereka ya dan kira-kira cocok untuk anu kita bikin aja webinar lagi untuk itu. Karena yang terakhir kan kita webinar dengan Mr. Masuda dari JICA ya. Dari JICA waktu itu judulnya Development and Utilization of Renewable Energy di Jepang ya, di Jepang. Nah, barangkali kalau di kantor Mas Joko ini ada orang-orang yang mungkin bisa kita ambil anunya, know-how-nya untuk memperkaya wawasan kita, why not ya? Nah, silakan Mas Joko di apa Insuran di Pak As, insuran di bidang proyek energi terbarukan bisa tuh Mas Joko. oh, insurance. Oke, saya catat dulu ya. Nanti kita berbincangan karena memang ke depan mau tidak mau masalah insurance itu menjadi hal yang penting ya. Kan tidak mungkin suatu industri, bukan tidak mungkin sih. Ke rata-rata mereka ingin mengurangi risiko dengan masuk insurance. Itu kan. Terus bagaimana insurance bekerja itu mungkin ada anu sendiri.
bagaimana dengan menaksir, bagaimana dengan risiko yang perlu dihadapi, bagaimana dengan SDM dan seterusnya kan banyak hal yang bisa dipetik di sana. Iya, Baik Mas Joko, betul, Pak. diinfokan aja nanti kalau ada ini ya. Kayaknya demikian ya. Kalau nggak ada lagi, saya tutup ya. Terima Ya, Pak kasih. As. Terima kasih, Terima Pak kasih, As. Baik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh.